Sekalipun anaknya itu pinter sekali dan intelektual, pandai luar biasa, jenius malahan. Nggak tentu sukses kalau karakternya nggak bagus. Kalau dia nggak kenal Kristus sungguh-sungguh. Hidupnya pasti sekalipun dia bisa berhasil seolah-olah bisa jaya bahkan bisa kaya. Tapi pasti ada sesuatu yang runtuh dalam hidupnya. Aku akan memusnahkan atau memukul bumi. Pasti ada sesuatu yang runtuh. Pasti ada sesuatu kehancuran dalam dirinya. Thank you ya, gitu ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk papa-papa di sini. Thank you Jesus. Praise the Lord. Silakan duduk. Mengambil kesempatan istimewa ini saya mau ngajarkan tentang hati Bapa, hati anak itu tema besarnya. 5 kali ibadah seperti luar biasanya. Menu kebaktian sebagai berikut. Anda dengar, Anda lihat sendiri. Setiap ibadah ini tolong dicicil karena Anda digembalakan di sini. Jadi jemaat harus dengarkan suara gembalanya. Satu-satu ya, karena masing-masing itu pewahyuan tersendiri. Itu lain-lain. Dan masing-masing ini Anda perlukan dalam hubungan Anda. Di kebaktian yang saat ini kita nanti akan bahas Elia Elisa. Tapi sebelumnya kita baca ayat dulu. Maleakhi pasal 4 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kita baca bersama-sama, mesti lebih kompak dari tadi. Ya, dan kita baca dengan suara yang lantang dan keras sekali. 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Harus dimulai dari family. Blessing itu, berkat. Keruntuhan juga dari keluarga. Anda lihat keluarga yang disfungsional, broken home, gak usah Tuhan memusnahkan dunia. Mereka bisa memusnahkan diri sendiri. Dan keluarga itu supaya berfungsi, maka harus dimulai dari orang tua memikirkan anak, dan anak memikirkan orang tua. Harus ada timbal balik yang seimbang. Salah satu pengertian ayat ini adalah bahwa papa mama mesti doakan karir anaknya. Makanya dari kecil dulu, sekarang sih sudah gak musimnya. Zaman dulu saya selalu disodori, itu loh buku kenang-kenangan, memori, lalu tulis nama, hobi, ya, lalu kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara, lalu habis itu cita-cita, gak pernah lupa tuh cita-cita. Bahkan juga bintangnya apa? Saya Libra. Horoskop maksudnya, kita jangan ikut-ikutan yang gituan, kita sekarang orang Kristen soalnya. Cuman kata-kata mutiaranya apa? Ada udang di balik batu, itu bukan kata mutiara. Teman saya dulu salah tulis itu, saya bilang ini bukan kata mutiara. Kata mutiara itu yang pantun, tapi selalu gak pernah luput cita-citanya apa. Zaman dulu sih belum zamannya sosial media. Dunia masih sederhana, jadi cita-cita itu seputar ini biasanya. Mau jadi apa? Mau jadi pilot, insinyur, dokter, polisi. Selalu salah satu dari itu. Ya kan? Sekarang kan macam-macam ya, YouTuber. Wah, lain-lain. Orang tua harus doakan cita-citanya. Bukan profesi maksud saya, karir itu masih misteri. Apalagi kalau anak masih kecil, tapi mesti doakan pemakaian Allah dalam hidup mereka. Mesti itu. Orang tua yang tidak bermimpi akan melahirkan anak-anak yang tidak bervisi. Mesti bermimpi. Kalau Anda tidak punya mimpi untuk anak, berarti Anda belum dengarkan dari Tuhan. Loh, Tuhan punya mimpi enggak untuk mereka? Ada. Makanya orang tua yang harus bermimpi untuk mereka. Orang tua itu adalah mitranya Allah, apalagi ayah sebagai imam keluarga. Partnernya Tuhan Yesus di setiap family itu papa mama. Kalau kita belum punya mimpi untuk mereka, berarti kita belum mendekat pada Allah. Hati Bapa harus berbalik kepada anak-anaknya. Orang tua itu bukan begini mandatnya. Pokoknya aku bisa bayar uang sekolah, lu hidup, aku punya hobi sendiri, tunggu dia dewasa, keluar rumah, menikah. Nggak bisa.
Ada lebih dari itu sebagai tanggung jawabmu. Bukan hanya untuk hidupi mereka bukan hanya 5 sempurna, bukan hanya 4 sehat 5 sempurna. Tetapi ada suatu tuntunan ilahi lewat mami daddy. Itu mesti ada. Hati bapak berbalik ke anak itu permulaannya dari orang tua yang menyadari peran tanggung jawabnya di hadapan Tuhan Yesus untuk putra-putrinya. Lain cerita loh ya, ini saya nggak maksud ambisi. Mimpi bukan ambisi, ambisi itu memaksakan kehendak. Tetap harus memberikan ruang perubahan. Harus ada ruang kedaulatan Allah. Ada wait and see-nya, lihat apakah anak itu mahir di bidang itu, apakah anak itu punya bakat, talenta, tidak. Tetapi yang pasti buah gak akan jatuh jauh dari pohonnya kalau papa mama berdoa. Pasti ada semacam kira-kira, approximately, itu gak jauh dari situ. Approximation atau perakiraan cuaca itu gak jauh berbeda. Ya. Teknologi aja bisa cari tahu, apalagi doa. Hari ini hujan, gak tentu hujan, tapi suhu sih kurang lebih segitu. 32 derajat Celcius, gak mungkin lah tiba-tiba Surabaya bersalju. Papa mama pasti tahu. Meskipun taunya kira-kira, tapi pasti tahu. Kalau doa. Hati bapak berbalik ke anak itu membutuhkan bapak-bapak yang cari Tuhan untuk anak-anaknya. Jangan delegasikan, itu bukan tugas sekolah, bahkan bukan tugas gereja. Gereja sampai ngurusi karir semuanya kan enggak jadi gereja. Itu papa mama harus bekerja sama, papa mama harus digembalakan di gereja dan menyadari hal ini. Jadi saya mau menggandeng Anda sebagai gembala sidang, Andalah gembala sidang rumahmu. Ayah ibu khususnya laki-laki. Kalau papa tidak ada, wakil ketua kelasnya pun jadi, sebab kasih Tuhan selalu cukup bagiku. Bapak ibu saudara, doakan untuk pemakaian Allah bagi anak-anakmu. Orang tua gak boleh mikirin diri sendiri, gak boleh. Dia harus, siapa bilang mikirin diri sendiri? Pastor Philip, saya gak pernah mikirin diri sendiri. Saya kerja juga untuk anak-anak. Ya saya ngerti, semua kan untuk anak-anak. Iya, tapi kalau cuma Anda kasih uang, Anda akan kaget nanti. Ternyata anak Anda gak jadi karena uangmu. Lebih dari itu, ada juga yang berkata, aku kasih sekolah anakku yang paling mahal, yang paling bagus. Gak tentu. Kebaktian-kebaktian sebelumnya tadi saya sudah peringatkan lewat hikmat-hikmat Allah hari ini bahwa sekalipun anaknya itu pinter sekali dan intelektual, pandai luar biasa, jenius malahan, nggak tentu sukses kalau karakternya nggak bagus. Kalau dia nggak kenal Kristus sungguh-sungguh. Hidupnya pasti sekalipun dia bisa berhasil seolah-olah bisa jaya bahkan bisa kaya. Tapi pasti ada sesuatu yang runtuh dalam hidupnya. Aku akan memusnahkan atau memukul bumi. Pasti ada sesuatu yang runtuh. Pasti ada sesuatu kehancuran dalam dirinya. Gak bisa. Gak bisa. Bukan hanya, jangan kau kira, itu mitos saja. Bahwa anakku ku kasih itu, ini dan itu, dia pasti jadi gimana. Enggak. Dibutuhkan pembapaan secara sengaja. Dan itu melibatkan Allah. Mau gak mau ya kan, kita harus cari Tuhan. Pikirkan, sehingga seorang ayah, demikian pula seorang ibu, please, papa mama itu teamwork ya. Papa mama, suami istri adalah satu, jadi saya kalau ngomong ayah berarti ibu juga kena. Tapi khususnya laki-laki itu imam yang lebih besar. Kalau Anda bekerja, pekerjaan Anda, kadang-kadang laki-laki kalau dalam pekerjaannya sudah ambisi, pikirannya sudah dunianya. Kalau bisa itu anak disimpan di rumah, taruh di brankas. Udah, taruh brankas jangan lupa kasih 1 kantong beras. Sudah dia makan, ya 1 kantong beras, 1 kantong beras berserta dengan itu semua mainannya lah. Inilah kasih dia gadget lah, kasih dia iPad lah, kasih dia PlayStation lah, kasih apalah semuanya. Sudah papa kerja duniaku, anak nanti sendiri waktu pulang ke rumah. Urusan beda. Iya sih, laki-laki cenderung begitu. Not really. Dalam dunia Tuhan, hati bapak kembali ke anak itu berarti apapun yang kau lakukan di dunia kerja, itu nanti cepat lambat akan sampai ke anakmu.
akan sampai. Karena itu waktu kita kerja, sekalipun tidak berhubungan dengan anak, tidak tentu anak akan melanjutkan bidang pekerjaan kita. Tolong diingat, whatever you do or don't do, itu akan ada pathway for your children someday. Tidak tentu dia nanti akan melanjutkan bidang persis seperti yang Anda lakukan. Tapi seorang laki-laki yang diperbaharui oleh Tuhan harus mengerti ini bahwa apa yang dia lakukan dan kerjakan di dunia kerjanya, termasuk dalam pelayanan, itu nanti akan jadi garis bawah hidup anaknya. Like father, like son. So pasti. Makanya itu kalau dalam pelayanan saya kasih contoh, kita mau tukaran, gak cocokan, ingatlah, itu nanti dampaknya bukan kena kepada orang yang dengan siapa kau dongkol. Itu nanti akan menjadi teladan buat anakmu. Makanya itu orang tua yang suka jalan-jalan gereja, itu Anda sedang menelusuri suatu jalur, anak-anak akan berlalu di situ. Mungkin bagi Anda fine-fine saja, Anda bisa pindah-pindah jalan-jalan gereja, Anda masih tetap berakhir bagus, karena untung-untungan, karena memang Anda stabil orangnya. Tapi nanti kalau Anda sudah mati atau tidak ada, atau Anda tua, anakmu jalan-jalan lain hasilnya. Pilih jalur. Sekarang kita kebut-kebutan karena kita memang mahir. Dulu memang mantan, apa itu? M1 apa? Apa itu? F1. Ya, F1 bukan FC ya. FC itu Meteor Garden. F1, mantan F1. Anda kebut-kebutan kayak gitu, luput. Dan gak pernah ketemu maut. Anakmu lihat, wow, dan dibelikan mobil tanpa pendidikan, dia kebut, gak semahir you. Anda F1, dia nontonnya FC. Dia mati dulu. Jangan kau kira yang kau lakukan dalam pelayanan itu tidak dilihat oleh anakmu. Hati Bapak kembali ke anak, whatever is in you itu ke anak. Kita gak menyadari, Anda fine thank you. Dia tidak begitu berakhirnya nanti. Anda kencing berdiri, bisa lari. Ini jelek sekali ilustrasi. Murid kencing berlari, ditangkap polisi. Beda saudaraku, beda. Jangan kau lakukan sesuatu yang ditiru anak-anakmu. Sekalipun Anda tidak menginginkan mereka menirunya, mereka pasti akan menirunya. Bibit bobot bebet itu ada. Dalam dunia kerjamu, itu pathway untuk anak-anakmu. Dalam pelayanan juga, apapun yang Anda lakukan, pikirkan anak. Bahwa itu pasti kena. Sebaliknya, hati anak harus kembali ke Bapa. Hati anak kembali ke Bapa itu artinya, anak-anak muda, izinkan saya ngomong sedikit kepada Anda dulu. Titik berat saya lebih ke Bapa. Nanti second half, bagian belahan kedua dari khotbah ini nanti baru bicara tentang anak, hati anak. Tapi izinkan saya ngomong sedikit di depan pada anak-anak muda. Tahu nggak apa yang Anda canangkan untuk hidupmu itu, jangan berkata, itu apa urusannya sama mama papaku. Nggak bisa. Segala sesuatu yang kau lakukan dalam hidup ini ada hubungan dengan mereka. Itulah sebabnya hati anak kembali ke Bapak. Anda mesti bangun komunikasi. Semoga Anda punya orang tua Anda itu komunikatif sifatnya. Tapi kalau enggak, toh Anda sudah dewasa. Toh Anda sudah kenal Tuhan, tahu kebenaran. Tidak ada salahnya Anda yang ambil inisiatif untuk ajak ngobrol sama mereka. Ada berkat ketika Anda komunikasi dengan orang tua. Papa, mama, aku mau kerja ini. Aku mau nanti suatu hari begitu. Ajak rundingan. Jangan lu putus-putusin sendiri, apalagi sama teman-teman. Besok mau sekolah apa? Karena daya kita mempertimbangkan itu belum matang di usia-usia tertentu. Jadi aku mau sekolah ini. Nanti jangan-jangan kita mau sekolah di mana? Itu tergantung cewek yang kita suka itu sekolah di situ. You don't see your future. You only see love. Itulah sebabnya butuh orang tua untuk jadi bahan pertimbangan. Jangan pernah orang muda mengira, oh, papa mamaku kuno, tahu apa. Sekuno-kuno mereka lebih pengalaman. Paling tidak kalau bukan bicara soal pengalaman, ada pengurapan pada orang tua Anda. Duduk sama mereka,
Meskipun Anda tidak suka, tapi karena Anda tahu kebenaran, akan muncul pertimbangan-pertimbangan yang Anda akan terkejut nanti. Ada Roh Kudus di dalam pertimbangan-pertimbangan itu. Libatkan mereka. Libatkan mereka. Ketika Anda merapat, di situ ada berkat. Duduk. Ada papa atau orang tua yang lebih pasif sifatnya, nggak ditanya, dia juga nggak akan berbicara. Pokoknya kalau tidak ditanya, dia tidak akan ngomong apa-apa. Ya, ada orang tertentu yang memang supel. Di depan kamera langsung bisa ngoceh misalnya. Tapi ada orang tertentu yang harus diinterview. Nah, tipe seperti apa papa mamamu? Bagaimanapun juga, ada emas yang tiba-tiba digeletakkan di sana, ya tinggal diambil ya kan. Tapi ada emas yang harus ditambang. Tambanglah karena tetap emas. Ada orang tua yang diam-diam memberi nasihat. Puji Tuhan. Saya harap jemaat kita semakin jadi seperti itu. Jangan buat susah apa yang bisa jadi mudah. Tapi ada orang tua yang mesti harus diinterview dulu, dikorek-korek dulu baru keluar. Tapi anak-anak muda tidak kepingin lakukan itu. Karena mereka merasa orang tuaku tahu apa. Jangan salah. Selama engkau dari kandungan mama, selama engkau tetap dari badan papa tuh istilahnya kehidupanmu itu. I think Tuhan taruh sesuatu secara ilahi atas ayah ibumu untukmu. Duduk sama mereka, tambang emas itu. Pak, pertimbanganku aku mau sekolah ini, itu, atau ini. Ada 3 sekolah kuliah, padahal masih SMA 2 ngomong begini. Tolong papa mama, apalagi dalam Tuhan, semuanya nggak dalam Tuhan aja tetap ada satu takaran tolak ukur untuk bisa ajak pertimbangan kok. Apalagi dalam Tuhan. 1, 2, 3, papa tolong doakan ya. Papanya juga nggak rohani-rohani banget, tapi tolong doakan ya, yang mana. Anda kan terkejut tuh, setelah Anda ngomong gitu, ada restu Kristus. Tiba-tiba pintu mana dibuka, yang mana ditutup, ada tanda dari Tuhan. Tanya, sekolah ini ke sini memang lebih mahal. Ini kursnya segini. Sekolah lagi yang satu lagi, Indonesia, yang di Indonesia nggak kalah loh. Pas sekarang begini. Bahkan sekarang ada asosiasi dengan universitas-universitas bagus di luar negeri, gini. Nggak tahu yang mana, tapi fakultas yang kupilih atau jurusan ini dan jurusan. Duduk sama-sama, hati anak kembali ke Bapak. Libatkan mereka. Merapat mendekat. Penting jodoh. Wah, jodoh biasanya itu sudah off limit. Papa mamaku nggak boleh tahu. Wah, salah. Anak muda sekarang itu mikir backstreet. Salah. Selama Anda masih ingin nikah dengan genah, Anda mesti libatkan papa mama. Sungguhan. Cepat lambat. Gini aja, siapapun yang kau jatuh cinta dengannya, siapapun yang kau cintai setengah mati, kau backstreet, kemungkinan 90% nggak jadi. Jadi percumalah, Anda jatuh cinta setengah mati, aku mau memiliki dia, sudah tahulah dari kebenaran, gak mungkin jadi. Ujungnya pasti putus. Karena tidak ada Kristus di tengah-tengahnya. Kalau jadi malah neraka di dunia. Nanti. Jangan tabur yang salah. Anak-anak muda, libatkan papa mamamu. Dalam percintaanmu. Wah, Pastor Philip ini susah. Pak, I fall in love with someone. Hah? Baru minggu lalu sama ini, sekarang minggu ini sama itu. Ya Pak, musiman Pak. Mungkin kali ini intinya bukan tentang jatuh cinta. Bisa-bisa orang tua melihat suatu kebutuhan di dalam dirimu. Anda kan kaget ya, orang yang suka jatuh cinta gonta-ganti itu. Waktu mulai terbuka sama papa mamanya. Dia tiba-tiba lebih tidak mudah jatuh cinta. Karena ternyata yang dia butuhkan bukan cinta wanita, laki-laki misalnya, atau perempuan ini cinta lawan jenisnya. Tapi dia mungkin butuh cinta kasih orang tuanya. Sekali itu dipuaskan, dia gak gampang jatuh cinta. Gak apa-apa, cerita aja. Minggu lalu apa, 2 minggu lagi siapa. Lama-lama Anda nikmat ngobrol sama orang tua, gak jadi jatuh cinta, paham maksud saya? Libatkan, pasti ada pengalaman tertentu, ada papa yang cerewet. Wah gini-gini, apa papa yang belum apa-apa langsung ngomongnya gini. Papa dulu, waduh sudah langsung rasanya mau tidur aja. Saya tipe papa yang gitu, apa-apa. Nah papa dulu waktu SMP segala, wah anak saya tahu nih bakalan kebaktian 1 sampai 5. Tapi ada papa yang hemat kata. Oh ya loh, bagus. Anak siapa itu? Oh itu ya. Tapi tiba-tiba ditinggal pembicaraan ngomong sama mamanya. Itu kan anaknya ini, lu mereka sibuk sendiri. Itu anaknya siapa-siapanya. Oh si Mean itu ya. Bisa keliling seluruh dunia. Mancanegara. Halo Pak, aku jatuh cinta. Oh iya.
Oh ya sudah loh, bagus nggak, cantik nggak? Kok cantik-cantik loh, tanya dulu, takut akan Tuhan nggak mamanya gitu. Ya tapi kan tetap kan perlu cantik kan dia. Nah, jadi ngerti nggak, papa mungkin nggak ngasih nasihat yang bagus. Tapi papa itu sendiri akan introspeksi. Dia akan, waktu dalam doa dia akan diingatkan Roh Kudus, doakan anakmu. Nanti suatu hari mungkin dapat mimpi. Mungkin Anda akan terkejut, pasti ada rambu dari Tuhan. Libatkan hati anak, bawa balik gitu ke orang tuanya. Jangan backstreet cinta itu apa-apaan. Selama Anda butuh restu Yesus dan suatu hari menikah butuh restu orang tua, Anda mesti libatkan cepat lambat. Lebih susah lambat daripada cepat. Cepat-cepat lebih baik sih. Lebih baik dipaku di depan. Libatkan karir segalanya. Dan ingat ya, Anda mau kerja apa muda-mudi someday, itu pasti ada hubungannya sama orang tua. Jangan Anda ambil job tanpa mikirkan papa mama Anda. Dalam dunia kerja juga jangan begitu, kita sikat main banting semuanya. Pikirkan, orang tetap akan ngomong Anda anak siapa. Jadi nggak bisa, hati anak harus kembali ke bapak. Sumber berkat, salah satu kriteria berkat adalah kalau papa tidak selfish mikir diri sendiri, tapi mikirkan anak, karir papa itu akan diberkati. Dan pelayanannya. Anak kalau nggak mikir diri sendiri, urusan apa sama papa mama gua? Aku mau kerja apa? Aku mau kerja bagus, aku mau ngerampok bank itu urusanku. Ya menurutmu. Kalau Anda bisa mikirkan orang tua, nanti Allah akan memberi berkat. Itu artinya hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak. Dan ketika bapak dan anak sama-sama cinta Tuhan, wow ini dia. Sama-sama takut akan Tuhan, sama-sama mencari Tuhan, meskipun gak sempurna, meskipun masih bisa salah. Ketika mereka sama-sama agree upon Christ, di situ ada double berkat, di situ ada urapan ganda. Amin. Makanya itu anak-anak jangan gontok-gontokan terus sama ayahnya. Mama lebih cinta, putrinya juga sama. Mama lebih cinta Cici daripada cinta aku. Sama papanya, papa lebih cinta Koko daripada cinta adiknya, lebih cinta abangnya, masnya, Mbak Yunya. Sampai kapan? Sampai kapan? Berkat Tuhan akan ditahan atas hidupmu. Dan keluargamu tidak akan pernah bahagia. Silahkan monggo terus kontok-kontokan. Kalau hati anak tidak kembali ke bapak, plong. Gak perlu yang namanya iri, rivalry, bersaing dan persaingan dengan sibling, dengan saudaranya, kakaknya, adiknya. Mari. Kalau masih ada itu, hatimu belum berbalik ke bapakmu. Nggak akan ditahan berkatmu. Percayalah saya, ditahan berkatmu. Dan banyak orang kan kasihan di sekelilingmu kalau Anda lakukan itu. Keluargamu akan susah. Sedih di hati. Nggak kelihatan nampak di muka, tapi hati itu seperti ditusuk tiap hari. Sudahlah, gitu-gituan itu sampai kapan? Kuno yang gituan. Hati anak berbalik ke bapak. Tuhan tidak akan tahan berkat. Tapi ketika hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak, di situ ada berkat. Katakan amin. Selebih dari ini, saya mau ada seorang muda yang biarkan menyampaikan dari sisi hati anak. Orang muda ini jangan naik dulu jadi ketahuan. Gini ya, waktu lagi AOG Conference, saya pembicara diantar oleh putra saya pergi ke ruang VIP, ruang pembicara atau green room-nya. Waktu masuk ke sana saya kira dia akan barengi saya, lalu setelah itu dia taruh tasnya, dia berkata, "Oke, Daddy, God bless you, anak-anak saya doakan saya." Kami punya kebiasaan saling mendoakan, jadi bukan cuma orang tua, papa, ayah, bapak dan anak harus selalu saling menghormati. Meskipun hormatilah orang tuamu, bukan hormati anak-anakmu, tetapi harus saling menghargai. Waktu setelah didoakan, selesai, dia pergi, saya tanya, "Loh, kamu kemana?" Dia bilang, "Aku keluar, Dad." Kenapa? Antri. Hanya karena dia anak pembicara, anak gembala, bukan berarti terus dia skip antrian. Karena itu saya melihat itu, saya berkata, biar dia aja deh yang ngajari tentang hati anak kepada yang muda-mudi. Saya sudah selesai menyampaikan hati Bapak, sekarang biarkan Jeremy yang sampaikan hati anak. God bless you.
Udah sembunyi dari saya di belakang. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau berterima kasih ke semua papa-papa yang ada di ruangan ini. Papa-papa adalah pahlawan, teladan dan panutan bagi anak-anak muda. Kasih tepuk tangan dulu bagi papa-papa. Saya sangat bersyukur dibesarkan di gereja yang membangun anak-anak muda, bukan menjatuhkan anak-anak muda. Yang mempercayai anak-anak muda dan bahkan memfasilitasi. Hari ini saya tidak mau menggurui Bapak Ibu, namun saya ingin berbicara dari hati seorang anak, dari jendela anak muda. Sebab hari ini saya percaya bukan hanya hati Bapa kembali pada hati anak juga akan kembali kepada hati Bapa. Tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Sepanjang hari saya dan ayah berkhotbah 5 kali Bapak Ibu. Ini sudah keempat, nanti terakhir kelima. So far so good, masih bisa lancar otaknya, puji Tuhan. Ini menu sepanjang hari. Dan di ibadah keempat ini kita akan bahas tentang Elia dan Elisa. Urapan double porsi bagi anak-anak muda. Seringkali kan anak-anak dibilang gini, suatu hari ya Nyo, kamu dipakai lebih dari papa. Betul sih, tapi tahu nggak, itu akan terjadi bukan karena kita lebih hebat dari papa mama. Tapi karena kita terus mendekat. Dan orang tua terus taat. Amin. Mari kita sekarang baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Tapi kita akan baca satu persatu mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3. Judulnya Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Lalu ayat 4 sampai ayat 7, patron yang sama terjadi, tapi bedanya mereka dari Gilgal, mereka pergi ke Betel, pergi ke Yeriko, lalu ke sungai Yordan. Patronnya apa? Elisa terus taat sama Tuhan. Elia terus taat sama Tuhan. Elia, habis ini kamu ke Gilgal ya. Oke Tuhan. Habis ini ke Betel ya. Oke. Ke Yeriko. Oke. Ke sungai Yordan. Oke. Dan patronnya juga apa? Elia tuh bilang gini. Elisa. Mungkin dipanggil apa ya? Liz mungkin ya. Nggak tahu. Atau nak lah ya. Mungkin panggilannya nak lebih enak. Nak. Kamu stay di sini aja nak. Papa habis ini harus pergi. Meskipun hubungan mereka sangat dekat, tapi mereka bukan papa mama kandung. Papa mama. Maaf Bapak Ibu, sudah 4 kali. Ini pertama kali saya khotbah 4 kali. Jadi mereka bukan papa dan anak kandung. Namun hubungan mereka sangat dekat. Seperti papa dan anak kandung. Lalu mereka terus berjalan, Gilgal, Elia terus taat. Elisanya terus mendekat. Udah Elisa, nak kamu stay sini. Papa mau pergi. Oke, stay ya. Elisanya gak mau. Loh pa, demi Tuhan yang hidup dan demi papa sendiri, aku ikut terus. Aku gak mau ketinggalan. Aku mau ikut terus. Oleh karena itu poin saya yang pertama tentang urapan double porsi. 1, diberikan jika orang tua terus taat dan anak terus mendekat. Goal utamanya orang tua adalah terus taat sama Tuhan kan? Tapi goalnya anak adalah terus taat lewat apa? Lewat terus mendekat. Saat anak-anak terus mendekat ke orang tua, malah urapan double porsi akan diberikan. Sebab kehebatan Elisa munculnya dari kedekatannya dengan Elia. Kehebatan muncul dari
kedekatan, kehebatannya, apa yang Elisa bisa lakukan, berasal dari seberapa dekat dia sama Elia. Jadi anak-anak di sini, suatu hari kita akan dipakai hebat, tapi fokus kita sekarang harus untuk mendekat. Tak peduli seberapa besar Tuhan mau pakai kita suatu hari, yang lebih penting dari itu apa? Terus mendekat sama papa mama. Hubungan saya dan papa mama, seperti judul yang ibadat ketiga tadi, ibadat kedua, ayahku sahabatku. Orang tua saya sudah menjadi seperti sahabat saya. Dari kecil ada kebiasaan, saya kalau ketemu orang tua itu selalu bicara. Dari kecil, waktu gak enak badan saya sampaikan ke orang tua. Seperti yang tadi juga disampaikan, waktu saya suka orang pun saya juga cerita. Saya ceritakan semuanya ke orang tua. Dan dari sana, Tuhan jadikan otak saya lebih dewasa. Tiba-tiba saya bisa berpikir tidak seperti yang saya sepatutnya pikir dalam umur saya. Karena saya terus mendekat, Tuhan munculkan kehebatan. Karena Elisa terus mendekat, akhirnya Elisa Tuhan pakai secara luar biasa. Pelayanan pertamanya Elisa sebelum Elisa dipakai melakukan mujizat, berkhotbah dan lain-lainnya. Pelayanan pertamanya adalah menaati Elia. Jadi Elia itu pelayanan pertamanya Elisa. Sampai hari ini saya bangga sekali. Pelayanan pertama saya bukanlah berkhotbah di depan mimbar. Pelayanan pertama saya bukan praise and worship, saya juga di praise and worship. Tapi pelayanan pertama saya membawakan Alkitab papa saya waktu berkhotbah. Mungkin beberapa di sini sudah tahu ya dari zaman dulu, mungkin pernah kelihatan. Saya sangat bangga pelayanan pertama saya itu mendekat sama orang tua. Sampai kapanpun saya akan bilang, tak peduli Tuhan pakai saya sebesar apa, saya akan selalu bilang ini, bahwa orang tuaku, keluargaku adalah pelayanan terbesarku. Pelayanan pertamanya Elisa itu mendekat. Dan rombongan nabi di sini, meskipun mereka nabi loh. Nabi itu kan pasti pengetahuan Alkitabnya hebat. Banyak sekali pengetahuannya, urapannya juga pasti besar. Tapi mereka hanya memandang dari jauh. Bedanya apa Elisa? Elisa menghidupi dari dekat. Saat orang tua terus taat, Elia terus taat. Aku dari Gilgal ke Bethel. Dan itu pasti jauh sekali, zaman dulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Jadi dalam perjalanan itu pasti Elisa itu bicara ke Elia. Pak, kok dalam pelayanan itu gimana caranya ya? Papa kalau mungkin mereka sambil jalan ya. Dari Gilgal pergi ke Bethel. Pak, aku mau tahu Pak caranya Papa siapkan khotbah itu gimana? Ngomong-ngomong mungkin, Pak gimana ya suatu hari kalau aku itu alami ini Pak. Pak, lalu Elianya itu bisa bilang, gini loh nak. Kamu itu lain kali gini, oh jangan takut, oh kamu dikasih nasihat. Kehebatannya Elisa bukan muncul dari apa yang dia studi. Nabi-nabi ini berasal dari sekolah nabi yang Elia rintis, yang Elia buat. Bukan dari seberapa banyak ia belajar. Bukan berarti sini gak boleh belajar loh ya. Jadi nanti kalau pulang, nak gak mau belajar. Kenapa? Tadi Jeremy bilang gak usah belajar. Kalau dalam hal sukses pastinya penting belajar. Saya juga belajar sampai sekarang, saya seorang murid. Tapi dalam hal urapan, yang lebih penting apa? Mendekat sama Tuhan, mendekat sama orang tua. Bukan dari seberapa banyak dia hafal. Tapi bukan dari pengetahuannya. Dari perjalanannya. Dari perjalanannya. Saya dorong anak-anak muda di sini untuk terus mendekat sama orang tua. Mungkin pertama susah ya. Mau open up atau membuka hati ke orang tua. Tapi lama-lama akan kebiasaan kok. Sekarang awal-awal sih, dulu saya jujur saya sangat takut gitu loh mau ngomong ke orang tua. Takut dosanya nanti keluar semua. Tapi lama-lama saya bisa tahu gini. Loh itu justru itu tugasnya orang tua. Mendidik dan membimbing, mengarahkan saya. Oleh karena itu poin saya yang pertama, diberikan jika orang tua terus taat dan anak terus mendekat. Kita lanjut tapi kita lompat ya ke ayat 8 sampai 12. Karena ayat 4 sampai 7 itu patronnya sama seperti saya katakan, cuman beda tempat saja. Ayat 8 sampai 12.
Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian rohmu, urapan double porsi. Berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar, susah nak. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, perjalanan itu berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda yang memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Mereka terpisah akhirnya setelah perjalanan. Tapi sebelum itu Elia tanya Elisa, nak kamu mau minta apa nih? Final wish ini, habis ini papa mau naik ke surga loh ya. Kamu mau minta apa? Lalu Elisa bilang gini, Pak aku mau minta urapan double porsi. Waktu saya baca ini saya mikir, kok sombong banget ya Elisa ya. Tapi ternyata Tuhan kasih saya hati seorang anaknya itu maksudnya ini. Pak aku mau 2 bagian. 1 untuk papa, 1 untuk aku. Contohnya kalau saya pergi makan di restoran sama ayah saya contoh. Mau pesan minum nih. Saya bilang, Pak es teh tawarnya 2 ya, saya minta 2 es teh tawar. Bukan berarti saya minum kedua-duanya. Saya minta 2. 1 untuk saya, 1 untuk papa. 1 for you, 1 for me. 1 untukmu, 1 untukku. Hati anak itu seperti itu. Kita pengen dipakai lebih itu kenapa? Bukan karena kita ingin menyaingi, tapi kita ingin melanjutkan. Kita bukanlah kompetitor papa mama kita anak-anak muda. Kitalah suksesor mereka. Kita bukan ditaruh di dunia ini untuk melawan mereka. Tapi untuk melanjutkan kebaikan mereka. Di cerita ini, urapan Elia hinggap pada Elisa. Pada akhir hidupnya keduanya, Elia tercatat melakukan 7 mujizat. Elisa tercatat melakukan 14. Mujizat terakhirnya adalah tulangnya, setelah dia meninggal dunia, tulangnya membangkitkan orang mati. Kok bisa dia lakukan 14? Maka di ayat Alkitab di sini, roh Elia hinggap pada Elisa. Ini bukan kerasukan ya, seperti di film-film dia kerasukan gitu, bukan. Roh di sini berbicara tentang urapan, tentang Roh Kudus. Roh Kudusnya Elia hinggap pada Elisa. Urapannya hinggap. Saat saya baca kok bisa ya, Elisa ini hebat ya. Dia itu kok bisa lakukan 14 mujizat. Dia itu lebih hebat dari Elia. Tapi Tuhan bilang gini, bukan dia lebih hebat, dia lebih beruntung. Karena Elia tidak punya seorang Elia. Tapi Elisa punya seorang Elia. Anak-anak saat kita dipakai Tuhan lebih, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kedekatan kita, karena kita lebih beruntung. Poin saya yang kedua, diberikan karena ada urapan orang tua dalam urapan anaknya. Saya bilang tadi kan, kok bisa hebat ya Elisa ini lakukan 14, Tuhan bilang bukan hebatnya. Within Elisha's anointing was found Elijah's anointing, was Elijah's anointing. Di dalam urapan Elisa, ada urapan Elia. Jadi 7 itu sangat, kan urapan Elia sama dengan 7 mujizat. Jadi saya percaya nih, 7-nya itu bukan dari urapannya sendiri. Dari urapannya Elisa. Saya enggak pernah ngerti artinya urapan double porsi hingga 1 kali. Tuhan ingatkan saya sebuah cerita. Waktu saya dan ayah saya pergi ke Bali, bukan untuk liburan, untuk pelayanan. Waktu itu, kami pergi sekitar 5 hari. 3 hari pertama memang liburan sih. Happy-happy.
Tapi akhirnya kami pergi untuk pelayanan. Pagi-pagi, karena waktu itu mama saya, adik saya, dan kakak perempuan saya, mereka berhalangan untuk ikut pagi. Jadi saya yang barengin papa saya khotbah pagi. Anak-anak muda itu bukan hanya selalu haus dan lapar akan firman. Tapi selalu haus dan lapar, titik. Saya waktu kecil, saya bangun pagi itu susah loh. Tapi saya pilih, saya mau ikut ibadah pagi. Oke, akhirnya saya ikut. Setelah ibadah khotbah pertama, masuk ke ruang tunggu. Masuk ke green room, ruang tunggunya orang tua, pendeta-pendeta. Di dalam sana, orang-orang GMS Bali itu bilang gini, Pak Philip, Ko Philip, ini ada roti nih. Jeremy sekalian ada roti. Jadi saya dapat 1, papa dapat 1. Setelah itu, karena papa berbicara sama orang, saya di sampingnya masih kecil, saya habiskan. Setelah itu papa lihat saya, papa tahulah anakku ini masih lapar. Sebab perut saya itu, ayah sering bilang, lembah yang gak ada, jurang yang gak ada akhirnya. Setelah lihat itu, papa kasihan. Aduh nak, dan ini, ambil rotinya papa. Waktu itu terjadi, orang-orang GMS Bali langsung gini. By the way, kok ada yang dari GMS Bali? Halo. Ambil 2, oh no. Ini saya ambil 2 roti. Ko Philip, jangan. Ko Philip, ini saya kasih 2. Masing-masing menerima 1, tapi setelah orang tua memberikan ke anaknya, masing-masing menerima 2. Itu urapan double porsi. Dari kehebatanku bisanya 1, dari kehebatannya papa bisa 1. Tapi karena papa sayang, generasi papa sayang sama anaknya. Nina, urapanku aku kasih ke kamu ya. Gara-gara itu Tuhan di sorga melihatnya. Hatinya kayak gini ya. Sudah nih, aku berkati lebih. Buktinya, setelah ini Tuhan pakai Elisa dengan luar biasa. Tuhan bawa Elisa naik ke level Elia. Tapi Tuhan bawa Elia naik ke level sorga. Saat suatu hari anak-anak dipakai lebih, orang tua tidak akan Tuhan lupakan. Mungkin suatu hari orang tua bukan lagi menjadi lakon yang di depan. Bukan menjadi pekerja visi. Tapi akan menjadi pemimpi-pemimpi suatu hari. Tuhan akan upgrade papa mama. Tuhan akan upgrade anak-anak. Haleluya. Dan setelah itu, Elia naik ke surga kan? Dia memberikan jubahnya. Pasti jubahnya ini gak mungkin lah, gak sengaja jatuh. Gimana caranya jubah itu gak sengaja jatuh? Pasti Elia melepaskannya, naik ke surga kan? Dia lihat ke bawah, dilepaskannya. Dan waktu Elisa melihat jubah itu, dia mengoyakkan jubahnya. Saya dapat pewahyuan ini yang sangat menyentuh hati saya. Seringkali anak-anak tidak mau menerima jubah urapan orang tua karena mereka masih terlalu sayang sama jubah pribadi. Elisa waktu lihat itu, dia enggak eman jubahnya. Aku enggak eman, oh jubah ini aku belinya mahal loh. Dia enggak bilang gitu, dia bilang, hah jubah apa? Dikoyakkan jubahnya sendiri. Berapa kali jujur, saya itu beberapa kali ya, kurang setuju sama orang tua. Tapi Tuhan ajarkan saya untuk mengoyakkan jubah pribadi. Contohnya, pernah sekali orang tua bilang gini, Jeremy kamu enggak boleh pacaran sampai kamu lulus kuliah. Dalam hati saya bilang, hah? You break my heart, break my half. Saya bilang, kok bisa? Papa mama enggak tahu, anak muda enggak boleh pacaran itu kayak ikan enggak boleh ketemu air. Loh kok tepuk tangan? Sebentar anak-anak muda, saya mau bicara habis ini. Jadi jangan dipakai ini melawan saya habis ini. Jeremy bilang boleh, no. Itu jubah pribadi saya. Sebenarnya anak-anak itu mau kuliah itu semangatnya apa sih? Saya tanya anak-anak di sini deh. Orang tua boleh pura-pura tutup telinga nggak? Pura-pura aja deh, boleh ya papa mama? Pura-pura tutup telinga deh. Anak-anak semangatnya kuliah untuk apa? Ya betul. Kalau ada yang menjawab belajar, berarti dusta enggak boleh ada di gereja.
Oke, orang tua boleh buka telinga. Tadi semuanya bilang belajar kok papa mama. Tapi Tuhan bilang gini, kamu mau nggak dipakai Tuhan? Kamu mau nggak jubah papa mama? Kalau kamu mau, koyakkanlah jubahmu. Jangan dieman jubahmu. Koyakkanlah jubahmu. Aku mau urapan orang tua ada di dalamku. Makanya aku harus mengoyakkan jubah pribadiku. Amin. Kita lanjut ya ke ayat 13 sampai 18. Di ayat 13 sampai 18. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Elisa ambil dan dia melakukan mujizat. Mujizat pertamanya Elisa adalah mujizat terakhirnya Elia. Sadar enggak Bapak Ibu? Mujizat terakhirnya Elia apa? Membelah sungai Yordan. Itu menjadi mujizat pertamanya Elisa. Ketika rombongan, ayat 15, ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki. Orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung. Atau ke dalam satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Mereka bilang gini, siapa tahu nih Elia waktu diangkat ke surga, jatuh ke jurang. Kita cari ya Pak Elisa ya. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Udah go ahead. Maka menyuruhlah 50 orang ini mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Bahasa Indonesianya, kan? Waktu ini saya baca, saya terharu. Karena setelah Elisa dapat jubahnya Elia, dia tidak pergi memulai pelayanannya sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia kembali ke Yeriko. Terakhir kan dari Yeriko mereka ke sungai Yordan, terus dalam perjalanan itu Elia terangkat. Jadi mereka dari Yeriko mereka pergi ke sungai Yordan. Oke, sampai sungai Yordan, jauh loh itu perjalanannya. Dapat jubahnya, dipukulkan ke sana dan ke sini airnya, dipakai jubahnya, dia berjalan. Berjalan kok kembali ke Yeriko. Karena masih ada tugas yang belum selesai. Elisa masih perlu menyehatkan air Yeriko, itu mujizat keduanya. Airnya Yeriko itu masih belum bisa diminum. Dia harus balik menyelesaikan apa yang belum selesai. Anak-anak, tak peduli seberapa besar kita dipakai Tuhan, bahkan melebihi orang tua. Kembalilah ke pelayanan dan hati Bapa, hati orang tuamu. Sampai kapanpun Tuhan, sampai sebesar apapun Tuhan memakai anak-anak, kita harus ingat bahwa kita harus kembali dan menyelesaikan apa yang belum selesai. Janganlah lari dari jubah orang tua. Larilah dengan jubah mereka. Saat Elisa melihat jubah itu, dia tidak, anti aku sama jubahnya papa. Aku punya jubah sendiri. Aku gak mau jubahnya papa. Dia lihat itu, dia ambil. Oh, jubah papaku. Dia koyakkan. Dan setelah itu apa? Dia tidak lari dari itu, tapi dia lari dengan itu. Diambilnya mujizat pertamanya Elisa, individualnya. Mujizat pertama yang tercatat di Alkitab. Ada jubah Elia. Dipukulkannya air dengan jubah Elia. 1000 gereja 1 juta murid bukanlah untuk satu generasi. Untuk banyak generasi. Untuk generasi papa, generasi anak. Saat hati papa kembali kepada hati anak, sorga menjadi backup-nya gereja. Tuhan bilang supaya hati bapa harus kembali pada hati anak, supaya aku tidak datang ke bumi dan mengoyakkan bumi. Tapi kebalikannya, kalau hati bapa kembali pada hati anak, aku akan turun, Tuhan akan turun untuk apa?
memberimu kuasa, memberi gereja kuasa. Revival yang berhasil menurut perbicaraan saya dengan ayah saya, bukanlah revival yang paling banyak jiwa orang terima Tuhan, tapi yang bisa regenerasi. Sebab 2 generasi lebih baik dari 1 generasi. Elia dan Elisa lebih baik dari Elia saja. Dan Tuhan pakai keduanya hingga mereka setelah meninggal dunia. Poin saya yang ketiga, diberikan agar orang tua dan anak dapat terus meningkat dalam pemakaian Tuhan. Bukan hanya untuk anak loh, urapan double porsi seperti saya katakan, bukan hanya untuk anak, juga untuk orang tua. Lalu dampaknya apa kalau orang tua dan anak terus bersatu hatinya? Dari cerita Elia Elisa kita bisa konklusikan begini. Elia setelah naik ke surga, dia disimpankan, tapi Elisa meninggal dunia karena tulang-tulangnya menyembuhkan. Setelah dia meninggal dunia pun, tulang-tulangnya membangkitkan seorang anak muda yang mati. Saya percaya, asal gereja ini hati Bapa, hati anak terus bersatu, saya yakin sepenuh-penuhnya bahwa setelah saya meninggal dunia pun, bahwa setelah kami semua di sini, kita semua di sini meninggal dunia, pastikan ada namanya kita meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia, tulang-tulang kita pun tetap membangkitkan. 100 tahun ke depan pasti akan ada anak muda yang iseng, oh aku tahu tentang GMS. GMS itu apa sih? Coba aku Google. Dia Google GMS, dia lihat di YouTube. Mungkin rohnya merasa putus asa, tiba-tiba dibangkitkan lewat khotbah-khotbah di gereja Mawar Sharon. Itu yang akan terjadi saat hati Bapa kembali pada hati anak. Lalu Alkitab juga berkata, lalu Elia naik ke surga. Saya bisa bayangkan Elia sampai ke surga, dia pastinya mau masuk gerbang, ketemu Tuhan Yesus, mau masuk gerbang surga. Tuhan bilang, good job Elia, aku bangga sama kamu, ayo masuk. Tapi waktu mereka mau masuk, pasti Tuhan bilang gini, saya 100% yakin, gak ada tulisannya di Alkitab sih, sedikit main imajinasi. Pasti Tuhan bilang gini, Elia, ayo lihat belakang, lihat ke bawah. Pemandangan terakhirnya Elia, melihat Elisa, dan melihat jubahnya aman. Saya berdoa pemandangan terakhir orang tua di sini, bukan melihat anaknya dalam kondisi yang hancur. Pemandangan terakhir orang tua sebelum masuk ke surga, dia ke belakang, anak-anaknya dipakai Tuhan jadi usher, jadi praise and worship, bahkan beberapa menjadi hamba Tuhan. Sebelum masuk dia lihat, dia mungkin bilang, aku khawatir, gimana nih aku khawatir. Aku belum selesai loh, mungkin dia bilang, loh Yesus kok diangkatnya sekarang? Loh Tuhan, itu Yeriko masih belum selesai. Mungkin Tuhan bilang gini, tenang Elia, tenang. Jubahmu lo aman di tangannya Elisa. Nanti Elisa akan kembali, dia mujizat pertamanya Yeriko, nanti itu tugasnya Elisa, bukan tugasmu. Tugasnya anakmu, bukan tugasmu. Dia bisa, oke, kalau gitu yuk Tuhan masuk surga. Pasti dia kangen kan, dia bilang, Tuhan tapi aku kangen loh sama Elisa. Tuhannya bilang gini, nah apa-apa, sebentar lagi loh kamu akan ketemu dia. Jam surgawi itu saya pernah hitung dengan matematika yang benar kok Bapak Ibu, pakai kalkulator. Petrus berkata 1 hari di sorga sama dengan 1000 tahun. Jadi 1 jam sama dengan sekitar 42 jam. 42 tahun. Thank you Dad. 42 tahun. Jadi 1 tahun, 1 jam lagi. Elia sabar 1 jam lagi. Nanti Elisa akan ke sini kok. Anakmu akan datang. Oh gitu, oke ya. Aku tunggu di dalam dulu. Mungkin Elia mau ketemu sama tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya mungkin ya. Tapi dia tahu, dia masuk surga dengan kondisi, coba aku aman. Anak-anak muda ayo kita terus jaga hidup. Jangan kita mau ikut arus dunia. Saat teman kita seks bebas, kita jangan mau seks bebas. Saat teman kita rokok, vape, kita jangan mau, jagalah mulutmu sebab mulutmu untuk kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Anak-anak muda hidup kita harus berbeda. Supaya pemandangan terakhir orang tua adalah pemakaian Tuhan atas hidup kita. Saya berdoa dan berani bernubuat. Setiap anak-anak di sini,
tidak akan ditinggalkan Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi jubah Gereja Mawar Sharon akan aman. Di tangan anak-anak Eagle Kids dan di tangan anak-anak muda Army of God. Jubah urapan akan aman. Asal kita anak-anak muda terus bergantung dan berjalan dengan Tuhan. Sekian dari saya. Happy Father's Day all. I love you. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jeremy stay here.